الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudaraku hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukurillah pada hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Sekarang ini kita telah memasuki minggu keempat dari bulan Safar tahun 1444 Hijrah. Selawat dan salam semoga selalu dan senantiasa terlimpahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, yang mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. 12 Rabiul Awal adalah saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Sebentar lagi kita akan memperingati sebuah peristiwa besar dalam perjalanan sejarah umat manusia, di mana beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampai di kota Madinah dari perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Di awal-awal beliau sampai di kota Madinah, beliau mendirikan yang paling utama adalah mendirikan masjid. Masjid itu adalah lambang dari sebuah syiar, dari sebuah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awalnya beliau sampai di kota Madinah, beliau mengikat penduduk Madinah dengan sebuah perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengikat seluruh penduduk Madinah dari berbagai unsur. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, ada Majusi. Mereka memiliki hak yang sama untuk mempertahankan kota Madinah dalam piagam tersebut sebagai sebuah ikatan. Sehingga tanggung jawab kota Madinah itu bukan hanya tanggung jawab baginda Rasulullah, kaum muslimin dan lain sebagainya, tetapi itulah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, seluruh penduduk kota Madinah kala itu. Sehingga jika ada yang mengkhianati dari penduduk-penduduk yang tinggal, dari suku-suku yang tinggal di kota Madinah, maka dalam perjanjian itu mereka harus siap untuk dikeluarkan dari kota Madinah. Sehingga dalam perjalanan sejarah berikutnya ada pelanggaran terhadap Piagam Madinah oleh orang Majusi, oleh orang Nasrani, oleh orang Yahudi.
maka mereka pun kemudian dikeluarkan dari kota Madinah. Di awal-awal beliau sampai di kota Madinah, salah satu hadis Rasulullah yang beliau sabdakan, yaitu ada 4 amalan ibadah yang di dalamnya kita bisa mendapatkan surga. Beliau menganjurkan kepada para sahabat di Madinah kala itu di awal-awal beliau sampai di Madinah, yaitu dalam sabdanya yang menyatakan bahwa afsus salam wa atiqut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam fadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, kedamaian, berikan makanan, sambunglah silaturahim, dan yang keempatnya itu salatlah di waktu malam hari ketika orang lain tertidur. Niscaya kalian akan dimasukkan ke dalam surga, di dalam surga atau di dalam hal yang penuh dengan keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Berdasarkan hadis di atas, amalan-amalan yang disebutkan di atas tadi antara lain, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama yaitu afsus salam, sebarkanlah salam atau kedamaian. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika baginda Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, tidak kemudian mengusir penduduk Madinah yang berhaluan berbeda dengan baginda Rasulullah, tetapi kemudian mereka diikat dalam sebuah piagam yang kita kenal dengan piagam Madinah tadi. Piagam itu adalah menjadi satu kesatuan di antara penduduk Madinah. Kemudian dengan piagam itu mereka membangun kota Madinah. Mereka mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy pada waktu itu sebagai musuh utama kaum muslimin. Ketika perang Badar, penduduk kota Madinah masih bisa bersatu untuk bertahan kota Madinah. Begitu juga perang-perang berikutnya, sampai akhirnya pada perang Handaq, kemudian ada yang mengkhianati perjanjian itu, dan kemudian orang-orang yang mengkhianati itu baik Quraisy, baik Majusi, Yahudi, dan penduduk-penduduk lain yang mengkhianati piagam tersebut, maka dikeluarkan dari kota Madinah. Dan sejak itulah maka kota Madinah dan kota Mekah menjadi dua haramain, yaitu dua tanah haram, di mana orang-orang di luar Muslim tidak boleh memasuki kedua kota tersebut. Berikutnya yaitu wa'atimut ta'am, yaitu memberikan makan. Pesan kedua yang disampaikan baginda Rasulullah SAW adalah memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Disinilah keindahan humanisme Islam. Inilah kepedulian Islam. Inilah kesetiakawanan sosial dalam Islam. Islam hendak memanusiakan saling tolong menolong. Maka siapa yang membutuhkan hendaklah ditolong, dan yang dibutuhkan adalah kebutuhan primer yang mendesak seperti sandang, pangan, dan papan. Sejak di Mekah, spirit sportivitas, spirit menolong orang lain sudah ditanamkan. Yang paling monumental adalah turunnya surat Al-Ma'un yang mencela para pendusta agama, yakni orang-orang yang suka menghargai anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa waylun lil muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Tiga ayat ini turun berkenaan dengan tokoh kafir Quraisy yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang disembelih itu, namun tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Islam menyebutkan mereka itu adalah pendusta agama. Sebaliknya,
Islam mengajarkan pemeluknya menjadi orang yang peka dengan lingkungannya dan suka menolong orang lain yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak yatim dan orang-orang yang terlantar di pinggir-pinggir jalan. Ini adalah bentuk dari rasa sosial kemanusiaan kita sebagai kaum muslimin dalam rangka kita meningkatkan kepedulian kita tidak hanya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi masih banyak saudara-saudara kita di luar sana membutuhkan makanan. Oleh karena itu maka marilah kita selalu senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Pesan ketiga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah adalah menyambung silaturahim. Bukan hanya kepada keluarga dekat saja, tetapi dengan tetangga, sahabat dan teman. Mereka yang sudah terikat dengan silaturahim, janganlah diputus. Bahkan silaturahim Rasulullah adalah menyambung silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya. Silaturahim ini luar biasa manfaatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub sallallahu fi rizqihi wa yursalahu fi asarihi falyasil rahim." Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dalam catatan sejarah kaum muslimin ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sampai di Madinah, sahabat-sahabat lain pun kemudian dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ikatan persaudaraan ini kemudian mengikat mereka baik secara agama dan secara sosial, sehingga kaum muslimin yang sampai di kota Madinah tidak merasa asing karena mereka sudah memiliki saudara di tempat barunya. Yang terakhir hadirin sidang jemaah rahimahullah adalah sholat malam. Yang keempat atau yang terakhir adalah sholat malam qiyamul lail. Ini merupakan sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sholat ba'dal fardati qiyamul lail." Salat yang paling utama adalah salat fardu, adalah selain salat fardu adalah salat malam. Apabila ketika didahului dengan tidur menjadi salat tahajud yang fadilahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhan mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan 4 amal ibadah yang tadi kami sebutkan. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dengan kasih sayangnya di dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Hormati dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadina wa syafi'ina wa dhahrina Mustafa wa maulana Muhammad.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بكرسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واهزم من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتن والمهان، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.